Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula amma ba'd. Yang ulun tuan muliakan para alim ulama, guru gerai kamu, tengku-tengku yang dimuliakan oleh Allah, di kampung Ulele yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kami muliakan Bapak Kecil, Tunggu Imum, Tu Haput, Tu Halapan, kampung Ulele. Nyo yang betul ke banda begah, Ulele bu Ulele. Ulele, kan Ulele, Pak? Gan. Gore-gore kamu, Bapak Kecil, Tunggu Imum, Tu Haput, Tu Halapan di kampung yang mulianya, serta segenap jamaah baik dari masyarakat setempat ataupun dari seluruh komunitas Safari Subuh. Ini dari berbagai macam komunitas nih Pak ya. Hanalun hafai mandum dan hanalun sebutkan mandum Pak lagi maaf karena lupa aja. Masya Allah, semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita pada subuh yang berbahagia ini, semoga kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan Ananda membuka majelis kita ini dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ad-Darimi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis yang disebut oleh Imam At-Tirmidzi sebagai hadis hasan sahih, di mana ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayun nas asyaddu bala'an 'inda Allah?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berat ujian dan musibahnya di sisi Allah? Siapa yang paling berat musibahnya di sisi Allah? Balanya di sisi Allah. So yang paling berat ya Rasulullah. Rasulullah hananggekeun Firaun. Rasulullah hananggekeun iblis. Rasulullah hananggekeun urang maksiat paling raya bala di sisi Allah. Hananggekeun lagi ya Rasulullah. Rasulullah justru berkata seperti ini, asyaddun nasi bala'an 'inda Allah al-anbiya, thumma al-awliya, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Yang paling berat musibahnya di sisi Allah adalah para nabi. Maka Nabi Muhammad adalah nabi yang paling berat musibahnya di sisi Allah, karena beliau adalah nabi yang terbaik. Yang paling berat musibahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi. Lalu siapa? Para kekasih-kekasih Allah. Mereka yang punya iman yang kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu siapa? Barulah orang-orang yang level keimanannya di bawah para waliullah. Lalu orang-orang di bawahnya, lalu orang-orang di bawahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, yubtalar rajulu ala hasabi dini. Seseorang akan diuji oleh Allah, akan diberikan musibah oleh Allah, akan diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tergantung kapasitas iman dan agamanya di sisi Allah. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'u. Apabila agamanya kuat, imannya kuat, maka musibahnya pun semakin berat. Imannya kuat, musibahnya semakin berat. Wa in kana fi dinihi riqqun khuffifa alaihi. Apabila imannya lemah, ringan, tidak terlalu kuat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffifa alaihi, maka musibahnya pun akan semakin diringankan. Semua orang akan diuji oleh Allah, dan besaran ujian tersebut tergantung iman kita kepada Allah. Semakin kita beriman, semakin berat ujian. Siap jadi orang yang beriman? Kalau siap, maka harus siap menghadapi musibah yang semakin besar. Semakin beriman, semakin berat ujian. Siap? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi jawaban
tahu kenapa kita di Aceh ini diuji oleh Allah dengan ujian berkali-kali. Kita lihat postingan di media sosial, berat jadi orang Aceh. Berat jadi orang Aceh. Kenapa? Banyak kali musibah di Aceh. Dulu kita, Masya Allah, kita pernah dijajah oleh Belanda. Belanda menzalimi orang-orang Aceh, lalu kita melawan Belanda tersebut. Selama ratusan tahun Aceh menjadi wilayah yang paling tidak bisa diduduki oleh Belanda, paling susah dikuasai oleh Belanda. Setelah itu, setelah penjajahan, kita masuk kepada perang saudara. Setelah perang saudara, kita mendapatkan musibah tsunami. Setelah musibah tsunami, ada gempa di Pidijaya tahun 2009. Setelah gempa di Pidijaya, kita kembali mendapatkan musibah kemarin, yaitu badai siklon senyar, badai tropis. Dan masjid yang kita duduk sekarang ini adalah Masjid Baitur Rahim, masjid yang sudah menyaksikan banyak sekali bala di Nanggro kita ini. Masjid ini didirikan di abad ke-17, warisan peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Ini bukan masjid biasa, Pak. Saya merasa terhormat sekali berbicara di sini, karena ini adalah peninggalan indah tuh katanya. Masjid ini satu-satunya yang berdiri ketika terjadi musibah tsunami. Betul apa salah? Semua bangunan hancur, masjid ini yang bertahan. Ini adalah masjid yang dibangun dengan keikhlasan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, negeri kita diuji berkali-kali di sisi Allah. Diuji kita berkali-kali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibahnya maha dahsyat. Tsunami itu maha dahsyat. 250.000 orang meninggal dunia. Saya punya sahabat di mana keluarganya hilang, tidak ada satupun yang tersisa, berasal dari Kaju. Dan banyak sekali kisah-kisah sedih yang kita dapatkan ketika musibah tsunami tersebut. Lalu Allah uji kembali kita kemarin di Aceh Tamiang. Allah uji kita di pesisir timur. Allah datangkan angin topan, angin badai, air, angin, api. Orang-orang yang beriman itu adalah pasukan-pasukan Allah. Allah datang pasukannya, Allah datangkan pasukannya berupa badai tersebut. Allah luluh lantakkan wilayah tengah dan timur Aceh. Lalu kenapa Allah uji kita berkali-kali? Rasulullah SAW dengan isyarat berkata kepada kita bahwasanya kita diuji karena kita memiliki iman yang kuat, dan Allah ingin angkat derajat kita. Insya Allah Allah kena angkat derajat katanya, maka diuji berkali-kali, diuji berkali-kali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wala yazalul mar'u fi bala'in hatta yughadirat dunya wa laysa alaihi khati'ah. Dan setiap orang akan selalu menghadapi musibah dan bencana. Seseorang akan selalu menghadapi ujian kehidupan. Apakah ujian dari nyawa, kehilangan nyawa, kehilangan orang tua? Apakah ujian dari harta, kehilangan harta? Ujian dari rumah, hilang rumah. Apakah ujian tersebut berbentuk api, berbentuk air? Kita semua akan selalu menghadapi ujian tersebut. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia dan kita tidak membawa dosa. Ujian itu salah satu fungsinya adalah untuk menghapus dosa seorang hamba. Namun di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ringkas saja. Pertanyaannya adalah, apa dosa yang sudah kita buat sehingga Allah mendatangkan tsunami? Apa dosa yang sudah kita buat sehingga Allah mendatangkan badai kemarin? Kalau kita baca sedikit sains yang berkaitan dengan cuaca tersebut, tidak mungkin kita orang Aceh ini, wilayah Aceh letaknya itu di wilayah Katulistiwa. Wilayah Katulistiwa itu tidak mungkin disinggahi badai. Badai seperti kemarin, siklon tropis itu tidak mungkin kena di garis Katulistiwa. Kenapa demikian? Karena badai tersebut, untuk terciptanya badai, terjadinya badai, dia butuh bahan bakar. Bahan bakarnya itu disebut oleh para ilmuwan sebagai gaya Coriolis, gaya rotasi bumi. Sementara semakin ke Katulistiwa, gaya Coriolis itu semakin hilang. Namun tetap terjadi badai. Kenapa bisa terjadi badai tersebut?
setelah diteliti karena bumi semakin panas, tanah kita semakin panas, air laut semakin panas, itu juga menjadi bahan bakar kedua untuk bisa terjadi badai. Lalu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa bisa bumi ini semakin panas, semakin sukum bumonyo? Kenapa? Karena terjadi kerusakan lingkungan. Yang merusak adalah tangan kita sendiri. Sehingga kita babat hutan itu secara habis. Kita babat hutan itu, kita ganti dengan tanaman yang sifatnya akar serabut, yang tidak bisa menyerap tanaman, yang tidak bisa menyerap air. Lalu datanglah badai tersebut, turunlah air ke hutan-hutan yang tidak lagi mampu menahan air, datanglah air bah. Sebabnya kenapa? Karena tangan kita. Kita yang merusak ekosistem. Kenapa? Karena kerakusan kita. Sifat rakus, tamak yang ada pada diri seorang manusia. Kita tidak menjustifikasi siapapun, semua kita kena. Karena kerakusan kita. Rasulullah sudah memperingatkan, "Lau kana libni Adam wadiyan minadz dzahab, la ahabba ayyakuna wadiyani." Kalau seandainya seseorang punya satu lembah emas, satu pohon sawit, dia minta pohon sawit kedua. 1 hektar sawit, dia akan minta sawit 2 hektar yang lagi, tambahan 2 hektar. Kalau seandainya seseorang itu punya satu tambang emas, maka dia akan minta tambang emas kedua, ketiga, keempat. Begitulah hati manusia yang rakus. Wala yamla'u fahu illa turab, dan tidak akan hilang rasa rakus tersebut kecuali tanah yang disumpal ke mulutnya. Rasa rakus bikin kita merusak ekosistem, ekosistem bikin kita dihantam dengan bencana. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa rasa rakus itu bisa muncul? Jawabannya adalah karena ada satu penyakit yang bercokol dalam diri manusia. Satu penyakit yang sangat berbahaya, bahaya sekali penyakit ini. Penyakit yang membuat iblis, yang membuat Azazil dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi iblis. Jadi iblis dulu bernama Azazil. Tentu dalam nama tersebut diambil dari tradisi Israiliyat. Dia dulu Azazil karena melakukan satu dosa, punya sifat yang sangat dibenci oleh Allah, dilaknat oleh Allah, menjadi iblis. Dan penyakit tersebut ada dalam diri kita. Apa nama penyakitnya? Namanya adalah ananiyah. Ananiyah, itu penyakit yang sangat berbahaya, yang buat kita diturunkan kepada Allah, yang diturunkan oleh Allah bencana kepada kita untuk menghapus ananiyah kita. Apa itu ananiyah? Ananiyah adalah penyakit egois, penyakit di mana seseorang hanya mementingkan hasrat pribadi, lupa kepada segalanya, tidak lagi peka kepada lingkungan, tidak lagi peka kepada saudara. Ananiyah, pokok jihlun bekaya, orang lain terserah. Pertanyaannya, ananiyah itu ada nggak dalam diri kita? Ternyata ada, dan Allah membuktikan. Kita lihat kemarin, selesai bencana, kita mau beli sembako, tiba-tiba dinaikkan harganya. Kita mau beli telur dinaikkan harganya. Yang lucunya, kita mau beli semen pun dinaikkan harganya. Apalagi itu kalau bukan ananiyah? Yang penting saya kaya, orang lain mau susah, terserah. Yang ke ananiyah yang dimainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita hapus dari dalam diri kita. Ananiyah menyebabkan kita nggak peduli dengan lingkungan, nggak peduli buang sampah sembarangan. Kita lihat Pak, kalau nggak percaya coba pergi ke jembatan Pantai Perak subuh-subuh, itu bertumpuk sampah di situ. Yang penting saya buang sampah suka-suka, nggak peduli kotor sana. Yang ke ananiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang mungkin akan sedikit saya menyinggung hati kita semuanya. Laki maaf, tidak bermaksud untuk menyinggung, tapi ini harus disampaikan. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara kita, nane katanya 2 tahun usia, nama katanya, nabuci katanya. Di situ ada satu, di kantong kita ada 1 bungkus rokok. Di situ ada adik kita, anak kita, mama kita. Lalu kita ingin menghisap rokok tersebut, kita buka, kita hisap rokok tersebut. Adakah dalam hati kita nyona neumit be sampai asap rokoknya tamang lam paru-paru neumit? Ada nggak dalam hati kita seperti itu? Nyatanya tidak.
Bahkan di jalan pun orang lagi bawa sepeda motor merokok, asap kemana-mana. Adakah kita berpikir seperti itu? Peka agar tidak menyakiti orang lain. Nggak usah peka peduli dengan orang lain, minimal peka agar tidak menyakiti siapapun. Kalau kita tidak punya kepekaan tersebut, maka hati kita ini sama dengan hati orang-orang yang rakus, yang merusak hutan tersebut. Sama saja. Karena itu Allah mengirimkan banjir bandang tersebut untuk menghilangkan ego dalam diri kita, ananiah dalam diri kita. Ananiah itu menyebabkan kita jadi lupa dengan Allah, jadi cenderung untuk ikut hawa nafsu. Saya beberkan satu fakta jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum terjadi bencana kemarin, ada muncul kalimat-kalimat yang hana mangat mengkritik fatwa ulama yang melarang konser musik. Ada muncul kritikan yang hana mangat baca, pegeken, sombong sekali kalimat tersebut. Konser itu tidak menyebabkan tsunami dan bencana. Muncul kalimat-kalimat laginya. Tidak diizinkan mengadakan hal-hal yang menjurus kepada maksiat tersebut di Aceh. Akhirnya apa? Cari keluar Aceh. Saya kebetulan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bekerja sebagai dosen di Universitas UIN Sumatera Utara. Saya pulang ke Aceh karena rumah saya alhamdulillah masih di Aceh. Saya berharap mohon doa dari jamaah supaya saya cepat kembali ke Aceh dan meninggal di Aceh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kami tinggal di Medan. 2 minggu sekali pulang ke Aceh. Kita tahu apa yang terjadi di sana. Ternyata di Medan itu ada satu lembaga, memang setiap tahun mereka bikin, yang berencana untuk membuat semacam perayaan tahun baru. Di situ ada konser musik. Biasanya kalau sudah merayakan tahun baru itu identik dengan berbagai macam perbuatan yang tidak baik, identik dengan prostitusi, identik dengan minuman keras, dan mereka menjual berbagai macam, menjual tiket untuk hadir acara tersebut harus beli tiket. Dan yang lucunya, yang anehnya, pembeli tiket terbesar berasal dari Aceh. 1.500 tiket terjual yang beli orang Aceh. Nyankeh tanya. Maka syariat yang kita terapkan sekarang itu ternyata belum membumi. Sakit hati kita mendengar berita itu, sakit. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengirim itu bencana itu untuk menghancurkan ananiah di dalam hati kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu bersyukur atas nikmat Allah. Allah kasih kita kedamaian di Aceh. Cukup banyak orang pengen tinggal di Aceh. Allah kasih ketentraman, kedamaian di Aceh, ini hendaknya kita jaga. Perlu kita jaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Badan kita jangan sampai kita gunakan badan kita untuk ikut hawa nafsu kita. Kita jaga dengan zikir, kita jaga dengan membaca Al-Qur'an. Ada satu, saya pernah melakukan satu eksperimen yang unik, mungkin perlu bisa saya bagi di sini. Satu eksperimen. Sekarang ada di internet itu ada satu sistem yang disebut sebagai artificial intelligence, AI. Semacam kecerdasan buatan. Saya mencoba, saya gunakan kecerdasan buatan tersebut untuk menghitung kira-kira seorang manusia, satu tubuh manusia itu berapa harganya. Mata itu berapa harganya, telinga itu berapa harganya. Saya coba suruh AI untuk menghitung satu tubuh manusia itu kalau dikonversikan menjadi uang berapa miliar, berapa triliun. Mulailah AI tersebut menghitung. Mata sekian triliun, telinga sekian triliun, lidah, organ-organ tubuh, ginjal, perut, dihitung oleh AI. Tapi ada 2 yang tidak bisa dihitung. 2 yang tidak sanggup dihitung bahkan dengan teknologi secanggih apapun. 2. Yang pertama akal pikiran, yang kedua ruh dan jiwa. Ini 2 hal yang bahkan teknologi manapun tidak sanggup menghitung berapa jumlahnya. Kalau hilang akal kita, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk mengganti akal ini? Kalau hilang jiwa kita, berapa jumlah uang yang harus kita lakukan untuk mengganti jiwa kita? Sanggup dihitung. Sanggup dihitung. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana organ tubuh kita, perut kita membutuhkan kepada makanan, jiwa kita pun butuh kepada asupan gizi. Pikiran kita butuh kepada asupan gizi. Perut kita butuh kepada makanan, tapi hati kita butuh kepada asupan. Sama seperti fisik, jiwa kita pun butuh kepada makanan. Makanan jiwa kita adalah sebagaimana yang dilakukan oleh guru kita barusan.
zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jiwa-jiwa yang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jiwa-jiwa yang nelangsa, jiwa yang lapar. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk membebaskan diri kita daripada ananiah tersebut, hendaknya setiap hari kita luangkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah. Masing-masing dari kita harus punya wirid. Diajarkan oleh guru kami Syekh Muhammad Saifuddin Al-Qurdi, setidaknya sehari itu kita membaca la ilaha illallah 1000 kali, bersalawat sebanyak 500 kali, kalau bisa seperti itu. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadikan negeri kita negeri yang aman dan tentram, perlu kita hilangkan rasa rakus dari dalam diri kita. Untuk menghilangkan rasa rakus tersebut, kita harus bersihkan jiwa kita daripada ananiah. Salah satu caranya adalah dengan membaca zikrullah. Sering-sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan satu ayat disampaikan oleh guru kita tadi saat beliau membaca surat Al-A'raf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Jika seandainya penduduk satu kampung mereka beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan yang ada di langit, dan Allah buka pintu keberkahan yang ada di bumi. Kalau kita berharap Nanggro Aceh Darussalam, tanah yang kita cintai, tanah nek kita nyonyo, dikucuri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mulai hari ini marilah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Kalau dulu kita pernah berbuat kesalahan, marilah hari ini kita berkata kepada Allah, ya Allah, tubna ilaika ya Allah. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita negeri yang aman, negeri yang tentram, dan semoga Allah angkat musibah ini dari negeri kita. Allah Subhanahu wa taala jadikan negeri kita negeri yang sejahtera, negeri yang damai. Ya Allah, saya cinta kepada negeri ini, ya Allah. Saya cinta kepada negeri ini, ya Allah. Saya tidak berharap dikebumikan di negeri yang lain. Saya berharap Aceh ini adalah negeri saya kembali nanti, ya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Nanggro Aceh Darussalam negeri yang aman, negeri yang tentram, masyarakatnya menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.